Rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Ya, sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan. Yang menangkap ini adalah ayah korban. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Peggy Setiawan itu orang yang baik ya, ramah ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang. Data baru bermunculan, saksi baru pun demikian terus bermunculan. Seolah tiada henti kasus ini bergulir. Mungkin pemirsa dimanapun berada dan juga para hadirin yang berada di iNews Tower ini juga merasakan kok nggak selesai-selesai kasus ini. Saya pun merasa juga demikian. Tapi jangan-jangan kenapa kami terus mengangkat kasus Vina? Karena kami bisa jadi mencurigai ada hal yang janggal di kasus ini. Tapi bisa jadi pula bahwa kasus ini juga sesungguhnya sudah berjalan dengan baik. Yang mana tentu belum tahu sampai saat ini. Ada satu pertanyaan, Saka Tatal yang terus melawan padahal harusnya sudah tenang-tenang. Saka Tatal adalah mantan terpidana kasus Vina. Ia dibebaskan beberapa tahun yang lalu kemudian hari ini yang seharusnya ia sudah tenang-tenang, ia melawan segala apa yang ia katakan merupakan kebenaran. Ini sebuah pertanyaan. Kenapa Saka Tatal yang seharusnya sudah tenang-tenang, sekali lagi saya katakan, ia nekat kemudian untuk mencari penyakit. Pada topik kali ini, Rakyat Bersuara akan mengangkat Saka, ex narapidana kasus Vina. Mengapa engkau nekat? Ada apa di baliknya? Adakah kebenaran yang engkau katakan? Saya akan hadirkan Saka Tatal. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Yang pertama saya undang ke panggung Rakyat Bersuara adalah mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, Saka Tatal, dan pengacaranya Agus Prayoga. Saya persilakan. Saka, silakan. Saka keberatan. Saya jemput Saka. Saya yakinkan Saka. Saka mengatakan kebenaran. Tapi dia harus didampingi saya kalau dia mau ke depan. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Ya, ini nggak apa-apa. Saka tetap berani untuk menyampaikan sesuatu. Ya, nanti kita bertiga aja. Nanti saya minta tim untuk kemudian menambah kursi. Silakan Ibu mau duduk di mana? Saka mau duduk di mana? Sebelah kanan, kiri, bebas. Oke, sebelah sini Bu. Saka di tengah mungkin, Pak Agus sebelah sana. Atau gini, saya minta tolong produser nanti sisanya sebelah sini didekatkan dengan Saka ya. Sementara di situ dulu, nanti didekatkan dengan Ibu. Dengan Ibu siapa? Oke, baik. Dengan mikrofon nanti ya. Nanti sebelah sini ya. Oke, baik. Silakan Pak Agus nanti sebelahnya. Kemudian
Saya juga mengundang saksi di persidangan kasus pembunuhan Vina yang juga rekan dari korban Eki. Liga Akbar yang kemudian menarik seluruh keterangannya di pengadilan, yang hari ini ia akan menyampaikan, ia akan buka-bukaan apa yang sesungguhnya terjadi. Liga Akbar dan pengacaranya Yudi Alamsyah. Saya persilakan. Baik, Liga Akbar di sini ya. Oke. Duduknya di sebelah mana? Liga Akbar. Tetap di sini. Oke, baik. Selanjutnya praktisi hukum yang juga pengacara yang meyakini bahwa Peggy yang ditangkap polisi adalah benar Peggy Buronan, Bung Rasman Arif Nasution. Silakan. Dan kembali ke panggung. Terima kasih. Rakyat bersuara, psikolog forensik, Bung Reza Indragiri. Bung Reza. Sementara Bung Reza di sini dulu, nanti saya siapkan kursi. Dan juga ada pakar hukum Bung Boris Tampu Bolon. Baik. Dan pemirsa dimanapun berada dan juga hadirin di iNews Tower Jakarta, inilah Rakyat Bersuara dan kita akan saksikan informasi berikut ini. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky, yakni Saka Tatal, mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang mengantarkan Saka ke dalam jeruji besi. Selain mengajukan perlindungan diri sebagai saksi ke LPSK, tim kuasa hukum Saka Tatal telah meminta salinan berkas kasasi ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Di saat Saka menyiapkan peninjauan kembali, tim kuasa hukum Peggy bersiap dengan pra-peradilan. Tersangka Peggy pun telah menjalani tes psikologis. Keseluruhan ya, pemeriksaan kepribadian ini ya, kami penasihat hukum itu melihat ya sering interaksi. Peggy Setiawan itu orang yang baik ya, ramah ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Usai menjalani tes psikologi, tersangka Peggy Setiawan dijadwalkan mengikuti tes kebohongan. Selain memeriksa keluarga Vina, Polda Jawa Barat juga memanggil saksi pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar. Dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Mengapa kini sejumlah saksi membelokkan keterangan? Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain. Dan mengapa pula Saka, mantan terpidana pembunuhan Vina, nekat melalui peninjauan kembali? Iya, saya di sini memang harus meyakinkan Saka. Tadi Saka tidak mau naik ke sini, meskipun ia akhirnya mau naik dengan didampingi Kakanda ya, Mbak Selis ya. Mbak Selis boleh pakai mikrofon? Jadi bisa ceritakan dulu, Saka, saya terima kasih Saka akhirnya bersedia untuk ke iNews di Rakyat Bersuara. Bisa ceritakan awalnya sebenarnya Saka sudah Sebenarnya dia tuh lebih dekat lagi Mbak. Mana? Sebenarnya sama sekali Saka sudah tidak mau masuk TV lagi. Karena Kenapa? dia ngerasa saya sudah bersuara, tapi saya tetap tidak didengar sama seperti dulu. Kata siapa tidak dengar? Saya kan kalau Saka itu selalu curhat ke saya. Jadi ketika dia curhat ya saya sampaikan ke pengacara. Selalu begitu. Dari mana kemudian ada simpulan bahwa tidak didengar? Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Saka, Ya. hari ini pun acara Rakyat Bersuara itu karena pernyataan oleh Saka. Ya saya kan, ini kan Saka ngerasa. Karena kami meyakini bahwa jangan-jangan ada kebenaran yang disampaikan oleh Saka. Ya saya kan juga tidak paham ya. Karena nih adik kenapa nih? Berarti kan dia down lagi. Kenapa nih mentalnya down lagi? Saya juga lagi menggali lagi, memahami lagi. Karena jujur dari pertama sebelum masuk TV saya selalu bertanya, Saka kamu mau tampil? Enggak. Saka apakah kamu mau tampil? Tidak. Tiba-tiba, aku mau tampil. Itu tidak tahu saya. Jadi ketika dia mau Kapan tampil. bilang, aku mau tampil? Pertama kali itu di TV One yang waktu itu.
Awal waktu itu ya. Iya, dadakan banget, saya juga tidak tahu. Dan kemudian beberapa juga ada di tempat lain Ya, waktu itu. jadi- Lalu setelah itu sempat diwawancara. Ya, tapi harus persetujuan dari Sakatata sendiri. Setelah itu tidak mau lagi. Habis kemarin ya, terakhir pada saat sidang di kemarin penyidikan di Polri itu, yang di Bandung. dia tuh Dipanggil, Saka sempat panggil. kita sudah menghadiri karena kita disuruh hadir ke sana. Jadi yang undangan yang kedua kita hadir. Dan itu tuh dia down lagi, benar-benar down. Kenapa daunnya? Saya menyaksikan sendiri di dalam itu yang masuk dalam penyidikan itu Saka dan pengacara. Itu lama sekali sampai saya itu nunggunya sampai ngantuk lah apalah. Oke. Saya berusaha untuk tidak tidur. Saya mencoba untuk sholat aja dulu. Tiba-tiba saya dipanggil, suruh masuk ke dalam. Adik saya tangan sudah sangat dingin. Tangannya dingin. Iya. Saya tidak mengerti kenapa nih anak tangannya dingin. Iya. Padahal dia sudah cerita sebenar-benarnya sesuai yang samalah ceritanya. Dia tidak pernah berubah. Iya. Saya tidak tahu kenapa. Sampai saya katakan kepada penyidik, Pak tolong nadanya jangan tinggi-tinggi. Adik saya ini walaupun umurnya sekarang 23 tahun, tapi daya pemikirnya sama saja seperti yang dulu. Cuman bedanya sekarang dia sudah mulai berani mengatakan apa yang dia rasakan. Dulu susah. Kenapa susah? Ya Allah, saya komunikasi dulu susah banget. Dulu ya. tuh maksudnya waktu sesaat setelah kejadian, selama masih di penjara. Ya, dulu saya komunikasi sama adik susah luar biasa. Untuk menggali kebenaran, terus menanyakan sebenarnya terjadinya bagaimana, Dek. Kamu yang di BAP itu benar atau tidak? Kamu sebenarnya mengikuti yang BAP atau tidak? Kamu sebenarnya posisinya di mana? Aang, Apa jawabannya waktu itu? Aang aku tidak mengikuti. Aang tuh, Saya. oke, Mbak Karena namanya saya- Selis. Aang. Selis tadi panggilnya Aang, kakak dari ya, Saka. kakak. Oke. Kalau benar Aang. Aang Aang saya tidak melakukannya. tidak melakukan. Tidak Kapan melakukan. itu disampaikan? Pada saat di proses yang Pengadilan waktu itu? Oke. dia cerita, dia curhat, saya tuh begini cerita tuh sebenarnya ke saya. Cuman kan saya juga harus nyari kan kebenarannya. Jangan sampai nanti kita dituduh Iya, iya. mencari bukti alibi palsu gitu kan. Iya. Saya tidak mau, saya cari benar-benar Mang Ateng bener enggak nih? Saka tuh kayak gini. Iya sama saya. Bener enggak Mang Ateng? Ya Allah adik saya ini kasusnya gede. Mau nggak jadi saksi adik saya? Karena proses sidang ini luar biasa. Saya siap. Oh ya udah. Sampai cari-cari tuh saksi-saksi Saka saya tuh. Saya boleh tanya ke Saka sebenarnya. Saka sejak dulu sampai sekarang pendapatnya satu, menyampaikan kebenaran. Iya benar. Tidak ada satupun yang Saka sampaikan itu bohong. Enggak. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampai pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka Pocong juga berani. sumpah pocong tuh Saka tahu itu ada di proses hukum kalau tidak salah betul ya. Sumpah pocong itu ada di proses hukum juga. Ada. Jadi Waktu itu enggak di KUHP kalau tidak salah ada diatur. Betul. Saya tidak paham hukum. Ya nanti kita bisa. Tapi sumpah pocong itu maksudnya Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani. Saka berani terima pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan, diputuskan sama sekali. Saka tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya tiba-tiba juga ditangkap nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga setelah habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Tapi gini, saya mau tanya begini Saka. Saya terus terang juga ikut tergetar. Apa yang Saka sampaikan ini sebuah kebenaran. Saka meyakini itu. Dan Saka sekarang sesungguhnya sudah
bebas, tidak ada beban lagi. Kenapa Saka mau tetap berbicara pada waktu itu? Apa yang ada di bayangan Saka? Saka kan nggak melakukan. Buat apa Saka ngomong bohong? Saka kan udah keluar juga. Ngapain nutupin kebohongan? Buat apa? Nggak penting kan? Kalau Saka ngomong jujur aja sama yang lain juga. Sama teman-teman, saudara, tetangga juga Saka ngomong jujur. Saka nggak pernah melakukan. Apa yang Saka tahu tentang teman-teman atau mungkin orang yang lebih tua ya, yang sekarang berada di penjara? Saka sempat berada dalam satu sel bersama mereka kan? Sempat. Apa yang mereka katakan kepada Saka? Apa yang Saka tahu tentang mereka? Ya kalau satu sel tuh dipisah. Jadi tiap kamar beda-beda. Jadi nggak semuanya bareng. Ya cuman saya pernah waktu sama Eka Sandi satu sel. Yang sabar tuh Bambang baik pada baik. Beli ngelakoni cuman kok melas. Nih Aldi adiknya tuh. Apa artinya tuh, Bu? Artinya dia tuh curhat, dia sama-sama curhat berbagi. Eka juga menyatakan dia tidak bersalah. Saya juga tidak mengakui sebenarnya tapi terpaksa mengakui. Jadi dia tuh mengasih saran kepada Saka sabar gitu. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan Apa yang dipukul? badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya sebenarnya ada. Nggak apa-apa, Saka cerita aja sekarang, nggak apa-apa. Ini semua baik Mabes Polri juga punya niat baik untuk kemudian mengungkap semua ini. Sekarang juga ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para penyidiknya pada waktu itu. Kalau terkait enggak. siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumlah karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Iya. Tapi jangan terlalu dipaksa Iya, ya. betul. Gimana, Sal? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa Berkali-kali? berkali-kali sampai bocor kepalanya. Berdarah? Berdarah bocor. Setiap hari? Enggak setiap hari itu. Waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda? Berbeda-beda. Setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau? Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Disampaikan waktu itu, ini adalah air kencing? Iya, cuma di persidangan enggak. Saka Itu tuh di Polda atau di Polres? di Polres. Di Polres. Di Polresta Cirebon. Pak Rudiana pada waktu itu sempat menengok Saka? Nggak tahu saya. Rudiana aja saya nggak tahu, nggak kenal. Kenalnya pada saat sidang. Kenalnya hanya pada saat sidang. Dia juga nggak mudah. Kenalnya pada saat sidang, tapi ini anak juga nggak paham. Jangankan Pak Rusdiana, pengacaranya aja dia paham. Dia pahamnya cuma sama kita yang kenal. Bu Titin tuh yang mana? Terus yang lain juga yang mana?
Dia tidak paham itu. Dan Saka hari ini, ya kemarin-kemarin sempat menyampaikan dengan segala resikonya, demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Ya, Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan. Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Karena juga Eka Sandi itu saudara saya, tadi saya tahu. Yang di dalam kan ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu, ya, kepada Presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Harus mengikuti apa keinginan aparat. Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan, Ya kalau sama polisi ya trauma. masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu. Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih 1 minggu lagi, setiap hari tiap hari disiksa. disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada. Ya bukan traumanya aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai Boleh saya lihat? ini sama ini beda kelihatan. Ini pakai kursi, Patah tulang maksudnya? bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda, Ya. kan jelas beda. Dipukul pakai kursi waktu Bukan itu. dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa. Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui. Apa yang diminta waktu itu? Ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama kelamaan Saka ngaku karena terpaksa. Udah nggak kuat lagi. Itu di Polres juga. Di Polres. Di Polda Di Polda sebenarnya ada siksaan juga sebenarnya. bentuknya Ya disiram air panas. di bagian apa? Ya di badan disiram pakai air panas. Bekas dong, pasti melepuh. Ya kayak itu nggak tahu karena itu dewasa yang disiram. Oh, Saka tidak. Makanya kamu cerita badan Iya. kamu Oke, oke. Kalau Saka di Polda sempat juga disiksa. Sempat juga Bentuknya apa? ya penyiksaannya paling diinjak-injak, dipukulin. Oke. Cuma sebentar di Polda, nggak lama kayak seperti di Polresta Cirebon, Di Polresta seminggu seminggu lebih. setiap hari disiksa waktu itu. Baik. Dan sekarang Mabes Polri telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Saka sampaikan nanti akan terbuka, apakah soal kebenaran dan lain sebagainya. Tentu kita berharap ya, Mabes Polri tentu bekerja dengan sungguh-sungguh terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terpidana, termasuk juga Saka dan juga keluarganya. Terima kasih Saka. Dan pertanyaan terakhir untuk Saka. Sampai kapanpun Saka akan terus maju, karena Saka meyakini ini adalah kebenaran. Ya kalau Saka sih maju terus nggak akan pernah mundur, karena kebenaran emang ini kenyataannya Saka nggak melakukan, nggak sesuai sama yang kata orang ini kasusnya gini-gini, enggak. Karena Saka tuh meyakini Saka tuh ada di rumah sama saudara saya, sama paman saya yang Sadikun. Bahwasanya Saka juga punya saksi, bahwasanya Saka itu waktu itu di mana, jam berapa sampai jam berapa juga ada. Jadi banyak saksinya Saka tuh. Bahwasanya Saka tidak melakukan. Baik.
Spasialis, ada yang mau disampaikan, silakan. Secukup karena sepertinya Saka sudah mulai Ya. udah mulai bisa terbuka lagi. Dia udah Alhamdulillah. bisa mau ngomongnya lagi. Udah saya luar biasa lah. Makanya ketika Saka berani berbicara, maka saya juga harus berani berbicara. Karena apa? Karena saya yang menyaksikan sidang sampai Saka tervonis tuntutan 8 tahun di penjara. Mbak selalu menemani waktu itu. Selalu. Dari pertama sidang sampai terakhir. Saya juga selalu mencatat kegiatan-kegiatan sidang. Dari tanggal berapa Saka ditangkap, dari tanggal berapa. Saka cerita semua soal penyiksaan tadi ke Ya, Mbak. Apa yang Mbak lakukan waktu itu? Saya berusaha sekali namanya cari saksi luar biasa karena sidangnya cepat ya. Pokoknya dari tanggal berapa dia ditangkap, dari tanggal berapa langsung sidang. Terus langsung ke kejaksaan tanggal berapa. Terus sidangnya cepet banget. Besoknya ada lagi, terus dipindahin ke Bandung. Terus ada lagi acaranya. Itu benar-benar cepat dan itu sampai ke sidang saksi itu jadwalnya itu sangat sempit. Sangat cepat. Saya benar-benar mencari saksi Saka itu luar biasa. Karena teman-teman bukan teman rumah. Ada yang jauh. Ada yang ini temannya saudara Ateng kan ya. Jadi benar-benar saya cari. Dan benar-benar saya tanya, Mas tolong bisa bantu Saka tidak? Kalau bisa tolong hadir. Kalau yang nggak bisa, dulu itu namanya itu dibikin kertas tuh. Kayak apa ya namanya? Memo gitu? Ya betul begitu kalau emang tidak berani hadir. Mau atau tidak? Saya tanya ke yang tidak berani hadir untuk menyelamatkan Saka, tapi dia berani bersuara lewat memo. Dulu ada yang begitu. Terus juga saya berusaha banget sebisa saya intinya. Sampai akhirnya ternyata luar biasa ya. Saya sudah berjuang mati-matian, saya berjuang membawa saksi alibi, tapi sama sekali hakim nggak tahu yang di depan itu saya nggak ngerti ya, nggak tahu itu hakim atau itu jaksa, dia tetap tidak percaya sama sekali apa yang saya bawa, yang saya usahakan. Dia selalu ujung-ujungnya ke BAP lagi. Apa yang waktu itu Mbak bawa? Saksi alibi aja saya benar-benar. Siapa itu? Ada Sadikun, ada Irfan, ada yang tukang bengkel Mas Heri. Oke. Terus apa lagi ya saya ingat ya. Karena jujur sudah lama sekali ya, karena waktu itu benar-benar saya juga dadakan Oke, cari. apa yang mereka ingin katakan waktu itu? Saksi apa yang ingin mereka katakan terhadap Saka? Ya, kegiatan yang waktu tanggal 27 dia posisinya di mana? Dia ceritakan sebenarnya tetap saja. Mereka Oke, tidak kan percaya. di dalam sidang ada saksi yang meringankan. Kan punya hak untuk menghadirkan. Waktu itu sempat nggak pengacara menghadirkan mereka? Menghadirkan saksi pengennya. Udah, Ada. tapi tetap tidak. Diarahkan terus. Tapi tetap Dihadirkan saksi Tidak. dihadirkan. Tapi tetap tidak Tapi percaya. diarahkan sama hakim. Maksudnya? Gini, Bahwasannya dia cerita nih Iya. sebenarnya. Hakim itu tidak ya ke BAP lagi. diarahkan terus ke Diarahkan BAP. terus, BAP lagi. Ya. Padahal itu meringankan dan itu Iya. kemudian tidak di... Tapi tidak dipercaya. Oke, tapi saya kan tidak hadir waktu Iya. itu ya. Artinya saya tidak mengetahui apakah kemudian saksinya itu masuk akal atau tidak dan lain Iya, sebagainya. saya Tentu juga itu tidak ada mengerti. ada Ya. perdebatan di situ. Pas lagi Iya. tarung bengkel itu Iya, ngomong begitu. kan katanya kalau keluarga itu tidak dianggap percaya. Oke lah, mungkin karena Sadikun itu keluarga Masih keluarga, masih oke. keluarga. Yang lain kan ada yang bukan Apa sih yang keluarga. diceritakan waktu itu? Yang diceritakan ada kegiatan Saka pada saat itu. Oh, pada waktu Iya, kejadian. ada di mana, bersama Oke, siapa. tempus ini ya. Kita bicara waktu kejadian, Saka ada di mana, buktinya berkasnya apa? Terus apa namanya di bengkel, ngapain bengkel jam segitu? Oke. Hakim bertanya seperti itu. Jawabannya waktu itu? Saka jawabnya apa waktu itu? Kenapa yang di bengkel jam 10 malam ya waktu itu Ya, ya? nganu beresin motornya Beres Ipan. motor. Cuman hakim bilang mana ada bengkel malam-malam. Itu benar terjadi. Benar ngomong. Tapi Ngomong Saka ada di bengkel waktu itu. Saka ada di bengkel. Ngapain di bengkel waktu Benerin kejadian? motornya Irfan. Motornya rusak. Itu bengkel punya siapa? Temennya Ateng, Sadikun. Saka suka naik motor juga. Jadi Saka ikut doang. Cuma nganter doang. Nggak punya motor. Nggak punya motor. Oh, nganter aja waktu itu. Dan Saka tidak pernah ikut geng motor kanan kiri. Enggak pernah.
Saka punya motor tapi? Enggak. Nggak punya motor juga. Enggak punya motor sama sekali. Tapi bantuin benerin motor waktu itu? Nganterin. Nganter Oh, doang. nganter saja ke bengkel. Nganter. Oke. Dan itu tidak didengar Tidak. Tidak waktu itu. tidak Baik. didengar. Tentu ya kita menghormati apa Iya. yang diputuskan oleh hakim Iya. ya, karena sekali lagi kita tidak berada, saya tidak berada tentu di persidangan pada waktu itu. Tapi Saka menyatakan bahwa sampai hari ini, Saka kan seharusnya sekarang sudah bebas, Iya. sudah tenang, tidak ada beban lagi. Tapi Saka sempat berbicara karena ada yang mengganjal di hati Saka. Ya banyak kejanggalan juga. Kejanggalan juga udah orang lain juga bisa memahami sendiri kejanggalan dari mananya pasti bisa mengerti. Bahwasanya kasus ini sebenarnya kayak gimana? Adakah atau nggak ada? Orang lain juga sebenarnya bisa mikir. Bengkelnya dekat dengan kejadian perkara waktu itu. Jauh. Berapa kilo? Berapa jam perjalanan kalau naik motor misalnya? Berapa kira-kira? Ya, beli hampir setengah jam. Oh, setengah jam, lumayan jauh. Dengan naik motor setengah jam itu jaraknya. Dan rumah Saka juga jauh dari kejadian. Yang nggak terlalu jauh. Oh, rumahnya tidak terlalu jauh. Dari perbatasan. Oke, berapa jam kalau naik motor itu dari rumah ke jembatan itu? 15 menit. 15 menit. Kalau bengkel lebih jauh lagi berarti? Iya. Oke. Sampai sekarang pun ya Saka meyakini bahwa teman-teman Saka yang ada di dalam sana juga tidak bersalah. Kecuali satu yang Saka tidak tahu ya. Siapa namanya tadi? Rivaldi. Sisanya Saka tahu semua, tapi waktu itu kejadian Saka nggak tahu kan mereka ada di mana. Kejadian mereka, saya tahu. Mereka tuh ada di kosan PRT. Oke. Kalau Peggy, saya mau tanya soal Peggy. Saka pernah tahu soal Peggy? Nggak kenal. Sama sekali? Sama sekali nggak kenal. Tetangga dan lain sebagainya juga nggak kenal? Maksudnya, ya mungkin kenal karena pernah tahu rumahnya di sana, pernah mendengar namanya dan lain sebagainya? Kalau sekedar mendengar sih ya, ngedengarnya sebenarnya baru-baruan. Baru-baru ini aja? Iya, karena tangga desa. Nggak jauh sih, tangga desa doang. Waktu ada buronan yang kemudian disebutkan ada nama Peggy, Saka tahu nggak 3 nama itu yang kemudian kan cuma 1 ya, Peggy? Dibenerin tuh dilurusin. Yang itu saya nggak tahu. Dan Saka juga nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. 7 orang ya, 7 orang yang masih di dalam tahanan ya sekarang? Iya. 7 orang yang masih dalam tahanan sekarang ini juga tidak tahu siapa itu Peggy? Saya nggak tahu. Ya, tanya Kalau sama ya, yang itu. Bukan, maksud saya pernah mendengar? Ya kalau saya nggak pernah, karena saya kan di Pernah Bandung. berkomunikasi nggak Saka dengan mereka? Enggak, Tidak. kunjung aja sampai sekarang belum pernah. Walaupun Saka udah keluar dari tahun 2020 ya, Saka belum pernah mengunjungi yang di sana. Saya mau tanya, waktu setelah putusan pengadilan ya, di lembaga masyarakat lapas betul ya, Saka diperlakukan baik? Ya di lapas, alhamdulillah Iya, baik. baik semua. Sampai Saka di Bandung aja sekolah lagi, sekolah lulus. SMA? Enggak dilanjutin. Oh, SMP. Waktu kejadian Saka masih SMP itu? SMP tapi SMP kelas 1. SMP kelas 1 tapi putus sekolah. Putus sekolah karena kejadian itu. Enggak, sebelum kejadian itu juga Udah sudah putus sekolah. Tapi sekarang sudah lulus SMP. Iya. Saka mau sekolah lagi nanti SMA? Enggak. Kenapa? Ya Saka harus sekolah dong. gimana? Ya kalau itu mah Kan masih ada banyak bisa yang sekolah mengejar. tinggi-tinggi juga percuma. Banyak yang nganggur. Enggak. Bukan soal pengangguran, tapi soal bagaimana Saka mengikuti bangku sekolah untuk pendidikan. Karena itu berguna untuk masa depan Saka. Saka mau sekolah lagi nanti ya? Enggak. Bujuknya. Sekarang Saka apa? Saya dibujuk Kerja susah. apa? Sekarang Gimana orang lain? kerja kuli Bangunan. bangunan. Masih sampai sekarang. Tidak. Ya, Kalau tadi- saudara yang ngajak dia mau kok, selain saya tidak akan. Belakangan ini setelah kasus ini sempat naik, viral dan lain sebagainya, Saka kemudian juga sempat berbicara di media. Pernah ada ancaman atau ada arahan kepada Saka, jangan ngomong macem-macem? Itu enggak ada. Nggak ada. Jadi semua aman-aman saja. Aman-aman aja. Baik. Baik, Saka tetap tenang. Ya, tangannya memang agak sedikit dingin Ya ini. kan sudah ngedrop lagi. Aduh, Iya. Tolong stop ya. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Nanti saya tanyakan ke Mbak Selis ya. Dan pemirsa, kita akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.